Halo anak-anak semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali jawabannya. Alhamdulillah hari ini adalah hari Rabu. Selamat hari Rabu dan selamat bertemu kembali dalam pembelajaran PPKN kelas 4. Hari ini anak-anak semuanya kita akan belajar dua subtema sekaligus, yaitu subtema 3 dan subtema 4 di tema 2 ini. Karena minggu depan kita akan ulangan dan selanjutnya adalah PTS, begitu ya. Baik, sebelum memulai pembelajarannya seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak persiapan dan Pak Royd akan memimpin berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Alhamdulillah, semoga Allah memperlancar kita dalam belajar PPKN kali ini. Baik anak-anak semuanya, silakan siapkan buku tulisnya, siapkan alat tulisnya, dan siapkan buku paketnya. Dibuka subtema 3. Sudah? Kalau sudah, Pak Royd akan memulai pembelajarannya. Baik anak-anak semuanya, pertama kita akan belajar sumber energi untuk kehidupan kita sehari-hari. Di samping kiri kalian itu adalah poster mengenai hemat energi, sayangi bumi. Nah, paham ya? Itu yang di samping kiri kalian itu adalah poster untuk mengingatkan kita mengenai menghemat energi. Nah, Pak Red akan jelaskan. Sumber energi memang sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Sumber energi ada yang jumlahnya terbatas di sekitar kita. Selain memiliki hak menggunakan energi, kita juga punya kewajiban anak-anak semuanya. Apa itu kewajibannya? Yaitu menghematnya. Salah satu cara menghemat energi adalah melakukan kampanye menghemat energi. Kegiatan kampanye bertujuan mengajak seseorang melakukan sesuatu. Misalnya, kita melakukan kampanye menghemat energi di sekolahan. Paham ya? Jadi kampanye itu adalah mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya anak-anak semuanya kita akan belajar bagaimana kampanye menggunakan poster. Nah, pastinya kampanye yang akan kita lakukan adalah menghemat energi, atau poster yang akan kita bahas adalah poster menghemat energi. Poster merupakan media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya, dengan tujuan memberikan informasi kepada khalayak ramai atau kepada masyarakat. Poster biasanya dipasang di tempat-tempat strategis anak-anak semuanya, misalnya sekolah, kantor, pasar, swalayan, ataupun tempat-tempat keramaian. Silakan bisa dilihat di samping kiri kalian itu adalah contoh poster menghemat energi. Matikan TV jika tidak ditonton, kemudian yang sebelahnya ada matikan lampu di siang hari. Baik, Pak Red lanjutkan ya. Syarat-syarat poster antara lain sebagai berikut anak-anak. Pertama, poster wajib menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Kedua, susunan kalimat poster harus singkat, padat, jelas tetapi berisi. Kenapa harus singkat, padat, jelas tetapi berisi? Supaya mudah dipahami. Kemudian yang ketiga, poster sebaiknya dikombinasikan dengan bentuk gambar supaya lebih mudah dipahami dan lebih menarik untuk dibaca. Kemudian yang keempat, poster harus mampu menarik minat khalayak atau masyarakat. Jangan sampai kita membuat poster itu seadanya, tidak menarik sehingga orang tidak mau membaca. Kemudian yang kelima, media poster harus menggunakan bahan yang tidak mudah rusak atau sobek. Paham ya? Pastinya paham. Baik, kita lanjutkan pembahasannya. Pembahasan selanjutnya yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban. Menghemat energi merupakan kewajiban kita sebagai manusia. Silakan diperhatikan di sebelah kiri kalian.
Manusia memiliki hak untuk menggunakan sumber energi. Sumber energi berasal dari sumber daya alam anak-anak semuanya. Banyak sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Misalnya minyak bumi. Artinya bahan bakar minyak bumi dapat habis persediaannya. Oleh karena itu, kita mempunyai kewajiban untuk menghemat energi supaya tidak cepat habis. Nah, bagaimana cara untuk menghemat energi? Silakan diperhatikan di sebelah kanan kalian. Pertama adalah listrik dimatikan jika sudah tidak terpakai. Paham ya? Jadi ketika kita sudah selesai menonton televisi itu listriknya dimatikan atau televisinya dimatikan. Ketika kita sudah tidak membutuhkan lampu di siang hari maka lampunya dimatikan. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Kemudian yang kedua, menggunakan bahan bakar seperlunya. Misalnya setelah selesai memasak, kompor dimatikan. Kemudian anak-anak semuanya ketika kita ada keperluan ke warung dan warungnya itu dekat dengan rumah, usahakan tidak usah memakai motor, apalagi harus memakai mobil, tapi gunakan sepeda untuk kesehatan kita dan untuk menghemat energi. Kemudian yang terakhir, jangan meninggalkan kamar ketika lampu masih dalam keadaan menyala. Paham ya? Luar biasa. Kita lanjutkan. Selanjutnya, hak terhadap penggunaan energi listrik. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang hak terhadap penggunaan listrik, tapi Pak Roet akan bahas kembali. Ada 4 contohnya anak-anak semuanya. Yang pertama, mendapatkan energi listrik secara terus-menerus dalam keadaan baik, itu hak. Kemudian yang kedua, mendapatkan pelayanan apabila mendapatkan gangguan. Yang ketiga, mendapatkan pelayanan terbaik. Yang keempat atau yang terakhir, memperoleh tenaga listrik dengan harga yang wajar. Kemudian setelah hak kita belajar apa Pak Roed? Kita belajar tentang kewajiban. Kalau hak itu adalah sesuatu yang menjadi milik kita. Kalau kewajiban kata dasarnya adalah wajib, berarti adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, kewajiban terhadap penggunaan energi listrik. Pertama, membayar tagihan pemakaian tenaga listrik. Kedua, menaati persyaratan dan peraturan. Ketiga, memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan keperluan. Nah, itu dia anak-anak sekalian materi kita PPKN kelas 4 tema 2 subtema 2 dan 3. Paham ya? Pak Roy harapkan anak-anak membaca buku yang sudah diberikan oleh sekolah, kemudian mengerjakan soal-soal yang terdapat dalam buku. Insya Allah ketika anak-anak rajin dalam membaca dan mengerjakan pasti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Mungkin pembelajaran PPKN kali ini Pak Roid akhiri. Sekian dari Pak Roid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.